Pagi itu detektif Leonardo sedang berada di kantornya. Ia baru saja menyelesaikan satu kasus kriminal yang ditanganinya. Lalu terdengar bunyi telepon. Ternyata rekannya, Scott, menelpon. Scott mengatakan kalau ia sedang di lokasi kejadian sebuah pembunuhan. Ia memerlukan bantuan dari Leonardo untuk memeriksa mayat korban. Dan tentu saja karena ini adalah tugasnya Leonardo, ia pun langsung meluncur ke lokasi kejadian menggunakan mobilnya. Sesampainya di lokasi kejadian, Leonardo disambut Sandra Parsons, yaitu asistennya Leonardo. Parsons mengatakan kalau ia telah memeriksa beberapa hal, tapi tidak sedikit pun memindahkan barang-barang yang ada. Parsons pun mempersilahkan Leonardo untuk melakukan tugasnya. Sementara sudah berdiri di dekat mayat korban, satu orang menggunakan jas coklat sedang diinterogasi oleh Scott Matthews, rekan sesama detektif yang tadi menelpon Leonardo. Lalu Leonardo menghampiri mereka dan mulai mengajukan beberapa pertanyaan ke pria jas coklat itu yang ternyata ialah orang pertama yang menemukan mayat korban. Pria tersebut bernama Daniel Smith. Daniel adalah rekan kerjanya dari korban yang bernama Otto Hudson. Leonardo pun bertanya apa yang dilakukan Daniel pagi ini di taman kota tempat lokasi kejadian pembunuhan. Daniel menjawab bahwa ia sudah terbiasa berlari pagi bersama rekannya Otto Hudson. Namun ia heran kenapa temannya itu tidak muncul pagi ini. Dan ternyata Daniel malah menemukan Otto sudah terbaring di sekitar taman dikarenakan seseorang telah membunuhnya. Saat Leonardo bertanya apakah Otto punya musuh, Daniel pun menjawab tidak mungkin karena Otto orang baik, walaupun ada beberapa sifat Otto si korban yang kurang disukai oleh rekan-rekan kerjanya. Daniel sangat bersedih dan meminta izin untuk pulang ke rumahnya. Setelah Daniel pulang, Leonardo pun langsung melakukan investigasi terhadap mayat korban. Beberapa barang milik korban berceceran di sekitar tubuhnya. Detektif Leonardo mengamankan beberapa barang, di antaranya ada dompet dan sebuah foto milik korban. Kalau dilihat dari memar sekitar leher, tampaknya korban mati dicekik, sehingga tidak bisa bernafas. Setelah selesai melakukan investigasi terhadap mayat korban, detektif Leonardo lalu berbicara dengan Sandra Parsons untuk segera mengirimkan mayat korban ke kantor polisi untuk dilakukan otopsi lebih lanjut. Melihat dari kejadian ini, nampaknya senjata yang dipakai oleh si pembunuh itu bukanlah senjata tajam, melainkan sesuatu yang tipis namun kuat. Apakah itu kira-kira? Lalu Parsons pun memberikan tas peralatan bekerja detektif Leonardo untuk mencari barang bukti dan juga untuk mendapatkan petunjuk-petunjuk lainnya di lokasi. Dalam melakukan investigasi, detektif Leonardo menyisir setiap jengkal lokasi yang ada. Ia pun menemukan sesuatu di balik semak-semak. Tepatnya di plang tanaman di atasnya terdapat sobekan kain berwarna hijau. Ia pun menyimpannya untuk barang bukti. Di plang itu juga terdapat satu sidik jari tangan yang langsung direkam oleh detektif Leonardo. Selanjutnya, ia memeriksa tumpukan dedaunan di bawah pohon besar. Nampak ada sedikit yang mencurigakan, dan benar di sana ia menemukan tali sepatu. Ini pun bisa jadi barang bukti dan disimpan oleh detektif Leonardo. Setelah menyisir begitu teliti, terakhir detektif Leonardo menemukan jejak telapak sepatu. Bisa jadi itu telapak sepatu si pelaku pembunuhan. Setelah dirasa cukup dalam melakukan investigasi, detektif Leonardo lalu berbincang dengan rekannya detektif Scott.
Lalu Scott menyimpulkan dan menjelaskan bahwa korban bernama Otto Hudson. Ia bekerja sebagai seorang arsitek. Mayatnya ditemukan pagi ini oleh rekan kerjanya Daniel. Kemungkinan dibunuhnya adalah dengan dicekik menggunakan tali. Lalu Scott dan Leonardo berunding tentang langkah apa selanjutnya yang akan diambil. Mereka mengambil keputusan bahwa detektif Scott Matthews akan pergi memeriksa apartemen Otto Hudson. Lalu detektif Leonardo sendiri akan melanjutkan penyelidikannya ke kantor tempat Otto Hudson, di mana si korban bekerja. Bagaimanakah keadaan kantor Otto Hudson? Akankah detektif Leonardo menemukan titik terang siapa pelaku pembunuhan? Kisah selanjutnya ada di episode berikutnya.